Oke, sudah siap? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik. Nah, hari ini siapa ya kira-kira yang nggak berangkat sekolah? Afika. Ada yang tahu kenapa Afika nggak masuk sekolah? Sakit. Nah, kalau ada temannya yang sakit, baiknya kita bersama-sama doakan semoga Afika segera diberi kesembuhan agar besok Afika bisa kembali lagi bersama kita untuk belajar bersama. Kemudian anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah, kita akan membaca doa terlebih dahulu karena sebelum kita melakukan apapun kita harus membaca doa. Sudah siap? Coba duduk siap. Siapa ketua kelasnya? Yuk, ketua kelasnya silahkan pimpin baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Bul azim. Nah, anak-anak kan sudah berdoa. Sebelumnya ibu akan tanya, apakah anak-anak tadi pagi sudah sarapan pagi sebelum berangkat sekolah? Ada yang belum sarapan? Angkat tangan yang belum sarapan. Kenapa belum sarapannya? Kenapa? Yang ini kenapa, Sa? Belum berangkat sekolah, belum sarapan kenapa? Kesiangan. Jadi anak-anak sebelum kita berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya apa? Supaya apa sarapan? Nah, kan nggak tahu, kita sarapan itu supaya badan kita kuat, biar kita waktu belajar nggak lemes, nggak loyo. Ya, kenapa? Karena sarapan itu membuat tenaga kita menjadi kuat. Oke? Nah, setelah itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu. Lagu apa ya? Hafal lagu Garuda Pancasila? Oke, kalau hafal silahkan semuanya berdiri dulu. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang belum berdiri, ayo berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, karena kita sudah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, sekali lagi ibu tanya, anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Oke, sebelum belajar kita akan melakukan tepuk satu dulu nih. Sudah benar-benar siap atau belum nih? Coba ibu cek dulu konsentrasinya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk
Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 3. Tepuk 3 apa nih? Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, hebat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, oke, hari ini kita akan belajar tentang apa nih? Nah, sebelumnya kita sudah belajar materi tentang bagaimana memenuhi kebutuhan kita. Hari ini kita akan belajar bab 8 tentang norma dan adat istiadat. Nah, tujuannya apa nih? Kenapa sih kita harus belajar tentang norma? Ibu bacakan dulu tujuannya. Dengan mengamati video tentang norma dan adat istiadat daerahku, peserta didik dapat menjelaskan definisi norma dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati video tentang norma dan adat istiadat, peserta didik dapat menjelaskan definisi adat istiadat dengan baik, dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyimpulkan norma dan adat istiadat yang berlaku di sekitar dengan benar. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang norma dan adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar kita. Kira-kira apa ya norma dan adat istiadat yang ada di sekitar kita? Ada yang tahu nggak? Apa salah satu contohnya? Ketika anak-anak berangkat sekolah, siapa yang tadi pagi salaman dulu dengan ibu bapaknya? Nah, kemudian, oke, boleh turun. Kemudian, siapa yang tadi pagi ketemu sama ibu gurunya mengucapkan salam? Assalamualaikum, Bu. Nah, itu adalah salah satu contoh salah satu contoh apa? Salah satu contoh norma yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, oke, setelah itu kita akan menyaksikan satu video ini. Ini video tentang apa ya? Semuanya perhatikan baik-baik ke depan ya. Nanti setelah kalian tonton video ini, Ibu akan tanya tentang apa ini. Perhatikan baik-baik. Lumayan juga ikan yang kita dapat kali ini ya. Iya, nanti kita minta Laras menggorengnya ya. Perhatikan baik-baik videonya. Ini berkaitan dengan norma ya. Nanti kami yang gorengnya ya Laras. Iya Laras, nanti kita makan bersama-sama. Mau kan? Tinggal aku Laras kan menjadi aneh begitu ya dong. Iya nih, kayaknya dia bingung dikirim Laras kemarin kan. Iya benar, makanya Laras kita harus banyak ekspresi biar gak hidup begitu. Iya benar. Iya betul itu betul sekali Laras. Ayo nih, kita pergi saja, nanti kita ketularan. Iya. Ayo Doni, sebaiknya kita cepat-cepat pergi dari sini. Iya, ayo kita kabur saja yuk. Kok kalian pada ribut sih? Memangnya ada apa? Awas Papi, kalau sudah salah dan tidak aneh, dia akan ngamuk. Kalian tuh. Kalau tidak aneh, kenapa kamu marah-marah sama sebab begitu? Benar, aku marah. Karena kalian berdua tidak mengatasinya dan tidak mengucapkan salam lagi. Aku kan sudah mengucapkan salam, Laras. Ucapan salam kalian tidak jelas.
itu toh masalahnya. Doni, Ipon, masuk rumah dan mengucap salam itu ada adabnya. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kalau kita saksikan Halo Magic bersama-sama? Halo Magic! 1, 2, 3. Ada beberapa adab utama seputar salam yang harus diperhatikan, yaitu orang yang berkendaraan lebih utama apabila memberi salam terlebih dahulu kepada yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam terlebih dahulu kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Menjawab dengan jawaban yang setara atau lebih lengkap. Misalnya, seorang mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka akan lebih baik apabila kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya salam disertai dengan menjabat tangan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan kecuali Allah akan mengampuni dosa keduanya sampai mereka melepaskan tangannya. Tidak membuat gaduh. Salam yang kita ucapkan hendaklah dengan suara secukupnya saja, tidak dengan suara yang berlebihan, tetapi juga tidak terlalu lemah. Minimal orang yang kita ajak berbicara mampu menangkap suara kita. Mengucapkan salam setiap masuk rumah, baik ketika berkunjung ke rumah seseorang maupun jika kita memasuki rumah kita sendiri, baik dalam keadaan ada orang di dalam rumah ataupun dalam keadaan kosong. Oh, begitu ya. Nah, Doni, Ipon, karena kalian telah berbuat salah kepada Laras, maka kalian harus segera meminta maaf. Laras, maafkan aku ya, aku juga Laras. Laras, sebagai seorang muslim yang baik, kita dianjurkan memberi maaf atas kesalahan orang lain kepada kita. Aku kan kesal, mereka selalu memberi nada yang capek-capek kalau aku kenal. Kalau begitu, aku bantu membersihkannya deh. Iya, aku bantu deh. Asalkan kamu memaafkan kami. Oke deh, aku maafkan. Ya, makan besar kita jadi tertunda deh. Iya nih. Nah, barusan kita sudah menonton tentang satu video. Tentang apa? Tentang apa? Tentang salah satu contoh norma. Ada anak datang, dua anak laki-laki datang, tuk. Tiba-tiba langsung masuk rumah. Rumahnya siapa? Rumahnya Laras. Boleh nggak seperti itu? Langsung nyelonong masuk di rumah orang. Padahal seharusnya sebelum kita memasuki rumah orang harus apa? Harus mengucapkan salam. Sebelum mengucapkan salam, kalau di setiap rumah itu ada pintu nggak? Ada. Harus apa dulu? Harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Baru mengucapkan salam. Itu adalah salah satu contoh norma. Kalau kita tidak melakukan itu, berarti apa? Kita sudah melakukan pelanggaran terhadap norma. Norma itu apa sih? Nah, norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok, masyarakat. Norma itu adalah sebuah tingkah laku manusia. Ya, ada norma, ada adat istiadat. Nah, yang pertama kita bahas adalah norma. Bagaimana sih perlakuan kita atau bagaimana tingkah laku kita terhadap orang lain atau warga masyarakat sekitar. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan lembar diskusi. Anak-anak akan dibuat 3 kelompok. Ibu akan bagikan 3 kelompoknya. Nanti langsung duduk per kelompok ya. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik tentang mencari norma dan adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar. Sudah siap? Sudah. Ibu akan bacakan dulu. Untuk kelompok pertama ada Ashar, ada Fando, ada Akila, ada Fatma, ada Akifa. Duduknya untuk kelompok 1 di sebelah sini. Jadi tukar tempat ya.
Untuk kelompok 2 ada Nopal, Fahri, Diana, Elisa, dan Dia. Langsung tetap di sini. Kemudian untuk kelompok 3. Kelompok 3-nya ada Yusuf, Anissa, Savana, Salsa, dan Muza. Untuk kelompok 3 di sini. Muternya lewat belakang ya? Muternya lewat belakang. Di situ. Muternya di situ. Di sini. Sudah? Nah, kursinya dihadapin ke belakang. Ininya kursinya dihadapin ke belakang. Kursinya dihadapinnya ke belakang. Sudah? Mana angkat tangan kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, Ibu akan bagikan bahan ajarnya dulu ya. Duduknya ngadep ke belakang ke kelompoknya ya. Ini maju ke sini, ke sebelah sini. Sini, kamu sini. Kamu geseran ke situ. Biar di sini 2 orang. Kamu sebelah sini. Kamu sama kursinya bawa ke sini. Yang ini ngadep ke belakang. Yusuf ke sini, Sup. Kegeser sini. Yusufnya ke sebelah sini. Ini barengan. Yusuf majuan, Sup. Yusuf gini, geseran. Sudah? Nah, silakan dibaca dulu bahan ajarnya. Ayo. Ini nanti ditulis dulu ya. Itu materinya, jadi dibaca dulu. Setelah itu baru dikerjakan lembarnya. Sudah semuanya dapat? Silakan dibaca dulu yang ini. Yang norma dan adat istiadatnya silakan dibaca terlebih dahulu. Kemudian setelah sudah dibaca, di bagian ini, lihat ke depan dulu nak. Di bagian tabel, kalian dapat tabel, satu kelompok dapat 1. Sudah, silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Ditulis dulu nama kelompoknya, kemudian kelasnya kelas 4. Nama kelompoknya, nama kalian tulis semua 5-nya. Ditulis dulu nama kalian di sininya nih. Di paling atas ini, di paling atas nama kelompok, ditulis dulu nama kelompoknya. Sudah? Kelasnya kelas 4. Iya. Kelasnya kelas 4. Sudah? Nama kelompoknya sudah dimasukkan, Nak? Nah, di situ ada tabel pengamatan, tabel norma dan adat di sekitarku. Untuk nama itu ditulis aja angka ya. Kemudian untuk norma, kalian cari di lingkungan sekitar kita kira-kira norma yang ada itu apa ya? Ditulis di kolom norma. Kemudian yang di kolom adat istiadat, kira-kira adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar kita itu apa? Berarti ditulis di kolom adat istiadat. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan per kelompok ya. Ini nama kalian. Ini masukin nama kalian. 5-5-nya dimasukin. Ini udah ditulis nama kelompoknya. Nah, ini enggak ini dikasih nomor aja 1 gitu. 1, 2, 3. Nah, norma yang ada di sekitar tuh apa? Tulis di sini. Cari di contohnya. Ya, terus adat istiadatnya sama. Cari di buku. Barengan ya. Diskusi sama temennya. Kira-kira yang norma dan adat, ya nggak apa-apa. Norma dan adat di sekitar kita itu apa?
Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ya sama ibu. Iya, ditulis norma yang ada di sekitar kita apa? Kan ada. Kan tadi sudah ada toh di buku. Nanti yang nggak ikut diskusi nggak dapat nilai ya. Ya. Ingat ya, waktunya hanya 10 menit. Kan tadi udah nulis kan tentang norma. Jadi masukin aja di sini sama adat istiadat, kan tadi contohnya udah ada. Itu ini masukin nomor aja 1, 2 gitu. Ini enggak, ini kan lembar petunjuk diskusinya dibaca. Suruh buat bentuklah kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, dilihat sekarang norma yang ada di lingkungan sekitar kita itu apa contohnya? Cari. Boleh ini, tinggal dicari mau yang mau dimasukin yang mana bagian normanya. Ya enggak, kan ini ada 7 nomor. Boleh 5, boleh 3, boleh 4. Untuk contohnya boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5 ya. Ayo, mana? Ayo apa? Kan ini contohnya. Contoh normanya kan tadi ada kan udahan. Nah, tulis aja di situ. Mana? Mana yang tadi, ayo. Coba Ibu lihat. Ya, benar. Boleh. Mau 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Boleh itu aja. Mau semua juga boleh. Yuk. Waktunya 7 menit lagi. Ya. Nulisnya dari atas sini makanya. Sini bawahnya aja nggak apa-apa, tambahin. Di tim nggak apa-apa. Ya. Yusuf, bantu ikut nyari. Bantu ikut nyari temennya, Sup. Tadi nggak nulis ya. Ini enggak. Enggak. Ini loh yang diisi nih. Bantu mikir temannya. Yusuf, kalau nggak Yusuf yang suruh nulis. Yusuf. Ayo dicari. Jadi yang dimasukin di tabel adalah contoh norma dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan sekitar kita ya. Bisa tidak anak-anak? Kelompok 1 bisa tidak? Bisa. Kelompok 2 mana suaranya? Bisa tidak? Bisa. Kelompok 3 bisa tidak? Kelompok 1. Kelompok 2. Oke, lanjutkan. 9. Boleh. Boleh dimasukin.
Nanti yang nggak bantuin waktu di depan suruh ngomong ya. Nanti kalau yang nggak bantuin di depan suruh ngomong, suruh bacain ininya. Aku rasa berdua orang tua ketika hendak ini memuat. Tangan berdua. Iya begitu. Udah 4 dia. Kelompok 2 udah dapat 4. Ayo. Ketika masuk Nggak dibeginikan kursinya. Nanti dibacakan di depan ya waktu presentasi ya. Ya. Coba dimasukin. Nomor 7 terakhir. Kenapa? Sudah dapat berapa? Ya, ayo lanjutkan. Waktunya 6 menit lagi. Yang ada di sini ada sama ada di sini apa ini? Dua-duanya boleh. Ini aja ya. Ya. Ngambil contohnya dari bawah aja, dari ini, baru ke atas. Dari ini. Nggak naik-naik di kursi, nak. Ayo buruan. Duduk. Ayo, kalau lagi belajar harus serius dong. Udah minumnya udah. Sudah selesai? Ayo, kelompok 2 sudah selesai. Tunggu dulu ya, tunggu teman-temannya selesai dulu. Kalau sudah berarti siap-siap untuk maju. Gini. Tapi nanti yang maju kayak gini. Nanti dibacain ya ini ya. 1. Norma ini. Norma yang ada di
sekitar ini dibacain, terus adat istiadat yang ada di sekitar. Kelompok 3-nya sudah? Ya. Yang lainnya kalau sudah duduk dulu, nanti majunya nunggu temennya dulu lah. No. Itu biasanya nek konsol-konsol pas lawan konsol-konsol yang dapat ya aku takut aku mangan dulu. Udah? Ini kan enggak, kan yang disebutkan di sini contohnya saja. Contoh norma dan adat istiadat di sekitar. Mau ditambahin boleh? Kan ini contohnya ada banyak nih. Nih, ini kan kita setiap hari melakukan ini, ya kan? Nah, boleh dimasukkan. Yang sudah duduk yang rapih, Nak. Kelompok 2 sudah selesai. Berapa lagi? Oke. Iya, bisa di situ. Kalau yang ini kan masuknya yang ini. Yang ini nih. Ya. Sudah selesai? 1 menit lagi. Sudah? Kelompok 1 sudah, berarti nanti siap-siap ya yang dibawa maju nih. Tapi tunggu dulu, tunggu temennya selesai dulu. Yusuf. Udah. Ini udah. Oke, sudah? Ya. Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 sudah? Berarti sudah siap untuk maju presentasi ya? Baik, kita akan memulai presentasi dari kelompok 2. Sudah siap? Kelompok 2 akan maju, jadi kelompok 1 dan 3 semuanya harus diam. Ya, kelompok 2 maju ke depan semuanya. Sini, barisnya di sini. Stop. Semuanya perhatikan, lihatnya ke depan. Kelompok 1. Yuk, perhatikan ke depan. Salamnya bareng-bareng. Nggak berantem. Nggak apa-apa. Yuk. Yuk mulai. Dimulai. Salam dulu. Yang keras suaranya ya. 1, 2, 3. Contoh. Suaranya yang besar. Suaranya besar ya. Besarin ya suaranya ya. Yuk, besarin. Yang lainnya dengarkan. Izin dulu. Ya, izin dulu. Enggak apa-apa. Lah. Menghargai perbedaan agama, menghormati yang lebih tua. Ya, lanjut yang nomor 3. Tidak PMPLU, tidak meludah sembarangan
tidak meludah sembarangan tempat, tidak tidak selonjoran di depan orang lain, mencium tangan ke Yang lain perhatikan. keduk orang tua ketika dak sekaten. Oke. Nah, contoh adat istiadatnya coba dibacain dari 1 sampai 5. Nih, ini aja. Itu kayak gini. 5 pansola, rambut sola, Rambu shola. Terus? rambu solo, pernikahan, tendak saten, Oke, sip. Demikian. demikian contoh adat norma dan adat istiadat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk jempol dulu untuk kelompok 2 ya. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Oke. Sekarang lanjut kelompok ke 1. Ayo maju kelompok 1. Semuanya perhatikan ke depan ya. Ayo. No, naik di kursi. Nggak naik di kursi. Sini, sebelah sini. Sini, geser sini. Oh. Sini, agak sinian. Sudah? Yang mau salam siapa? Bacain ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Akila, Fatma, Akifah, Norma, menghormati perbedaan agama, mengucapkan permisi atau salam ketika memasuki rumah, menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat, menghormati orang yang lebih tua, adat istiadat, seketan upacara memperingati kelahiran Nabi, tedak sinten upacara selamat bayi, rambu solo di Tanah Tojo, Sulawesi Selatan. Tangkepan adalah tradisi yang dilakukan di masa kehamilan menginjak 7 bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk jempol dulu untuk kelompok 2. Tepuk jempol. Bagus. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Mana tepuk tangannya? Kita lanjutkan kelompok 3. Silakan maju untuk kelompok 3. Ayo perhatikan. Ayo Yusuf. Sini, di sebelah sini nak. Geser sini nak. Sini, sebelah sini. Yang bacain. Yuk. Silakan dimulai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Norma, menghormati perbedaan agama, menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. 3. Menghargai hak antar anggota masyarakat. 4. Menghormati orang yang lebih tua. 5. Mengucapkan permisi atau salam ketika masuk rumah. 6. Mencium tangan kedua orang tua ketika hendak pergi. Adat istiadat sekaten, memperingati kelahiran Nabi. Tidak sinten, upacara selamatan bayi. Pernikahan adalah salah satu upacara adat. Pasala adalah tradisi yang dilaksanakan untuk menyambut masa tanam. Ruatan adalah upacara adat yang memiliki tujuan untuk menyucikan diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena kita sudah selesai melakukan presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Cukup? Nah, sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 karena sudah berani mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Ayo, beri tepuk tangan dulu. Sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, itu dibawa dulu. Sudah? Kertasnya dibawa dulu, Nak. Sudah? Di situ duduknya. Duduk yang rapi. Oke, kalau sudah kembali ke tempat duduknya, semuanya perhatikan lagi di depan. Tadi kita sudah melihat masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita, kemudian sudah berdiskusi. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih norma itu ya. Ya, Nak, duduk yang rapi, Nak. Ayo, duduk yang rapi. Itu duduknya sebelah sini. Enggak. Silakan semuanya perhatikan dulu video di depan. Nanti setelah ini kita akan mengerjakan soal. Iya. Dan kali ini kita akan belajar IPAS bab 8, pola hidup membangun masyarakat bermasyarakat, ada nilai, adat istiadat daerahku di kelas 4. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada nilai dan norma yang Jangan disenggol-senggol makanya. Oke, sudah? Sabar ya. Nah, aku adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat. Adapun norma adalah aturan yang berlaku di tuh, masyarakat. dilihat materinya, norma. Ada yang tertulis. Benar nggak tadi yang sudah kita kerjakan? Norma yang tertulis biasanya diatur oleh hukum di Indonesia. Sedangkan norma tidak Pegang tertulis dulu. dapat membentuk Pegang dulu. perilaku seseorang di kehidupan bermasyarakat. Norma sifatnya tidak menyeluruh. Norma yang berlaku di satu wilayah mungkin saja tidak berlaku di wilayah lainnya. Oleh karena itu,
Norma tidak tertulis menyesuaikan dengan Yuk perhatikan dulu videonya, karena ini materi yang sudah kalian kerjakan tadi. nilai dan norma. Duduknya yang rapih, Nak. Duduknya yang rapih. Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis. Nah, adat istiadat adalah aturan tidak tertulis. Adat istiadat juga tidak bersifat menyeluruh. Contoh adat istiadat yaitu mengucapkan permisi ketika memasuki rumah, mencium tangan orang tua saat hendak pergi, tidak menaikkan kaki di atas meja. Nah, tidak menaikkan kaki. Di sebelah tempat, dan ikut serta melakukan upacara adat pernikahan atau kematian. Norma adat istiadat. Setiap perilaku manusia dalam kehidupan harus ada yang mengatur dan juga nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Perhatikan videonya, Yang diciptakan untuk karena nanti setelah ini kita akan mengerjakan berkehidupan bersama. soal evaluasi. Norma adat adalah tata kebiasaan yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang bersifat mengikat dengan sanksi yang keras bagi pelanggarnya karena dianggap sakral dan penting. Norma adat umumnya sesuatu yang dipercayai oleh masyarakat suatu daerah sebagai hal yang benar, baik itu karena kebiasaan atau petua luhur. Berikut beberapa norma-norma adat di Indonesia Perhatikan, yang Nak, masih videonya. terus dilestarikan. Duduknya rapih. 1. Manene di Tanah Toraja. Manene adalah ritual untuk membersihkan jasad para leluhur yang telah beratus tahun meninggal dunia. Jasad akan dibawa pulang ke rumah untuk didandani, diganti pakaian, dan diawetkan. 2. Titi Mentawai. Titi Mentawai adalah norma adat untuk menunjukkan identitas sebagai suku Mentawai dengan mengukir tubuhnya menggunakan jarum bertangkai kayu dan diikuti ritual upacara adat setempat. 3. Seba Banten. Seba Banten adalah norma adat masyarakat suku Baduy dengan berjalan kaki membawa seserahan dari Rangkas Bitung dengan tujuan untuk bersilaturahmi. 4. Robosan Jawa. Robosan Jawa adalah norma adat di mana keluarga dari orang yang meninggal dunia akan berjalan di bawah keranda jenazah dengan cara memutarinya atau robosan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Adat istiadat. Nih, perhatikan adat istiadat itu apa? Cara turun-temurun yang menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah dengan ditunjang adanya nilai atau norma, kaidah, serta keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dalam berbagai kehidupan masyarakat setempat. Berbagai macam adat istiadat di Indonesia antara lain sebagai berikut. Ada tadi sama tidak Di Tanah Toraja, dengan yang kalian kerjakan waktu diskusi? Rambu Solo atau Alun Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman yang dilakukan selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun sejak seseorang meninggal. Adat istiadat ini penting dilakukan sebab masyarakat Toraja menganggap seseorang sudah benar-benar meninggal jika seluruh prosesi Rambu Solo telah dilakukan. 2. Pernikahan. Salah satu upacara adat yang sangat sakral dengan segala detail yang cukup rumit masih dilakukan masyarakat saat pernikahan di Jawa. Ketika pelaksanaan upacara pernikahan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, mulai dari malam penerimaan tamu atau bisa disebut bidadari, penyerahan seserahan dari mempelai laki-laki, prosesi akad nikah, temu temanten, saling menyuap di pelaminan, dan sungkem kepada kedua orang tua, baik mempelai laki-laki maupun perempuan. 3. Pasola. Pasola merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sumba Barat NTT. Salah satu tradisi yang dilaksanakan untuk menyambut masa tanam. Pelaksanaan upacara adat dilaksanakan dengan melakukan lempar lemping sambil menunggang kuda. Apabila terjadi kecelakaan ketika pelaksanaan kegiatan, maka dipercaya hasil pertanian akan melimpah. 4. Tingkeban. Tingkeban merupakan salah satu tradisi yang dilakukan dalam masa kehamilan ketika menginjak usia 7 bulan kehamilan.
Tradisi ini dilakukan untuk anak pertama dari pasangan suami istri. Tujuan upacara adat ini untuk mendoakan bayi yang berada di kandungan agar lahir secara normal dan lancar. 5. Ruatan. Ruatan salah satu upacara adat di Jawa yang memiliki tujuan untuk menyucikan seseorang atau lingkungan. Ruatan memiliki 3 jenis, yaitu ruatan untuk diri sendiri, lingkungan, dan wilayah. Pelaksanaan ruatan ini diharapkan dapat terbebas dari gangguan makhluk halus. Asal-usul upacara ini berasal dari cerita wayang dengan tokoh Mutakala. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar. 1. Nah, video yang sudah kita tonton yaitu tentang apa? Tentang norma dan adat istiadat. Jadi norma itu apa? Norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Salah satu contoh normanya tadi apa? Mengucapkan assalamualaikum atau mengucapkan salam. Kemudian apa lagi contohnya? Ayo, apa contohnya? Contohnya yang selanjutnya ada mencium tangan kedua orang tua ketika hendak pergi. Kemudian tidak meludah di sembarang tempat. Kemudian tidak selonjoran di depan orang lain. Dan melakukan upacara adat pernikahan, kematian, maupun rasa syukur terhadap hasil bumi. Contoh norma di dalam kelas itu apa? 1. Ketika sedang belajar, kaki tidak boleh dinaikkan di atas kursi. Siapa yang kakinya masih di atas kursi diturunkan. Kemudian kalau di dalam kelas ketika sedang belajar tidak boleh ribut. Sudah bisa? Sudah paham tentang norma dan adat istiadat di lingkungan sekitar kita? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan dikeluarkan penanya. Kalau nggak pena pakai pensil. Soalnya ada 10. Silakan ditulis namanya dulu. Ya, itu nanti dikumpulnya berbarengan. Sekarang tanggal 12 Juni. Dikebelakangin ya, Nak? Nih, dikebelakangin. Silakan tulis dulu namanya, kemudian kelas dan tanggal. Tanggalnya adalah 12 Juni. Iya, nama lengkap kalian. Kerjakannya masing-masing ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Ada istiadat. Kelasnya kelas 4 kan, kalian kelas 4. Tanggalnya sudah ditulis? Ya. Tanggal 12 Juni. Ya, ayo langsung kerjakan. Sampai 10. Ada 10 soal. Waktunya 10 menit ya, Nak. Masyarakat Buddha di Provinsi Banten memiliki aturan memisahkan wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. Satu aturan yaitu di bawah wilayah Baduy dalam masyarakat tidak boleh
ini salah satu Iya, pilih di salah satunya. masyarakat Betawi selalu menggawa makanan tersebut setiap Ini kan tadi udah ada istiadat yang ditunjukkan pada gambar. Ini kan ada upacara ngaben. Itu di mana, dari mana? Tadi di awal kan sudah. Cari aja di sini. Pilih aja di sini. Cari aja. A, B, C atau D. Ya, pilih aja. Iya, nggak apa-apa, dibuletin. Dipilih aja, Nak. Pilih salah satunya. Nomor 9, perhatikan yang ini dong. Ini dibaca dulu. Nah, baru pertanyaannya norma ataupun adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat ditunjukkan nomor berapa? Kan tadi sudah ada. Ini dibaca dulu. Nah, yang termasuk norma yang ada di lingkungan masyarakat apa? Boleh. Berencana mengecek memanfaati tetapi akhirnya berencana sadar apa yang dilakukan bertentangan dengan hatinya akhirnya dia meminta maaf. Untuk yang nomor 9 tuh dibaca dulu ya. Baru nanti dipilih. Yang benar itu yang nomor berapa? Yang inilah. Ini dibaca dulu. Terus nanti dilihat dari 4 ini yang benar itu yang mana. Kan ini lihat contohnya, norma. Yang sudah selesai tunggu sebentar ya. Ini akan Bu seharusnya sudah Fahri, duduk yang rapih, Nak. Sudah, Nak? Sudah selesai? Oke. Yang sudah selesai tunggu, yang belum selesai ya. Sabar. Yang sudah selesai dicek kembali. Sudah benar belum ya jawabannya? betul. Dan meneng kamu ke Duduk. Duduknya rapi, Nak. Bu, paling Bu, pengen dewe ini. Pari, Bu, ikut kilo. Bu, cari no palem. Berapa nomor lagi? Udah. Ya. Yang belum Ibu tunggu Masian. Sudah? Ya, sabar. Ada temannya yang belum selesai, kita tunggu dulu. Gimana? Nah, iya. Kalau yang ini dibaca dulu ini. Nah, yang sesuai sama ini yang mana? Misalkan ini 4 nih. Nah, norma atau adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat ditunjukkan oleh nomor berapa nih? Novel laptopnya dicoret. Sabar. No, novel.
Duduknya di tempatnya masing-masing, Nak. Ya. Nomor 9 dibaca dulu nomor 1 sampai 4. Kemudian nanti dicari yang sesuai ini, yang sesuai dengan norma atau adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat itu yang nomor berapa? Yusuf, duduk, Sup. Nanti pengumpulannya sekaligus yang lembar diskusinya sekalian dikumpul ya, Nak. Iya. No tawuran. Harus jadi anak yang baik. Fahri duduk yang rapi. Yusuf duduk, Sup. Sudah? Yang sudah, silakan dikumpul sini ke depan. Kalau sudah, langsung duduk lagi ya, yang rapi ya. Ya, sini sekalian kumpul ke ibu. Duduk yang rapi, Fahri. Sini. Duduk siap. Yusuf, duduk siap. Sini. Yang nggak duduk siap, nanti keluarnya terakhiran. Ya, semuanya perhatikan ke ibu. Perhatikan ke ibu. Halo. Hai. Halo. Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Anak-anak masih konsentrasi sampai akhir pembelajaran? Nah, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita, tadi kita sudah berdiskusi, sudah mengorientasikan masalah, kemudian sudah memperhatikan video mengenai apa? Tadi sudah memperhatikan video tentang apa, Nak? Tentang norma dan adat istiadat. Jadi, apa contoh norma dan adat istiadat yang ada di lingkungan kita? Salah satunya, tidak boleh meludah terus, apa lagi? Tidak boleh mengangkat kaki di atas meja atau kursi. Yang ketiga, kalau kita mau berangkat sekolah harus mencium tangan kedua orang. Kalau memasuki rumah harus apa? Harus mengetuk pintu terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Kemudian kalau adat istiadat contohnya apa? Upacara pernikahan. Terus ada tedak sinten. Terus ada ten. Nah, itu adalah contoh norma dan adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah anak-anak merasa senang? Kalau senang, mana muka senangnya? Nih, semua. Oke, masih semangat? Nah, anak-anak, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita, sebelum kita selesai, kita harus apa dulu? Kita harus membaca doa. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang norma. Di pertemuan yang akan datang, kita masih belajar tentang norma, tapi berubah menjadi manfaat mempelajari norma dan adat istiadat yang ada di lingkungan
kita. Jadi jangan lupa di rumah bukunya dipelajari. Di rumah jangan hanya bermalas-malasan, tapi juga tetap harus belajar. Coba posisi siap. Silakan ketua kelas pimpin baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sudah, Ibu cari yang paling rapi untuk keluar ruangan. Oke, kelompoknya Yusuf ke belakang. Ke sini. Boleh keluar. Boleh ini dulu. Ayo. Kelompok 3. Sini. Lanjut, kelompok 2.